Tahun baru bagi yang orang-orang yang ingin bunuh diri gitu ya. Kayak obat ya. Kayak obat. Kalau oke fungsinya kayak terigu. Kalau ekstasi kayak obat. Saya dikit-dikit Izin jenderal boleh sebelah kanan Bapak? Oh ya. Izin jenderal pos 1 2 3 sebelah kiri jenderal, kiri kanan Pak, kanan izin sebelah kanan, sebelah kanan jenderal izin ya sudah cukup. Baik, terima kasih jenderal, Bapak Ibu sekalian. Kita pada sore hari ini melakukan rilis pengungkapan dan pengejaran. Jadi kita bukan saja mengungkap, tapi kita mengejar sampai dari seluruh jejaring narkotika ini. Jadi kalau kita lihat pagi ini, kita melakukan penggeledahan di 8 provinsi. Ini menunjukkan bahwa kita BNN RI yang mewakili negara serius menangani peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba tersebut. Selama ini kita biasanya menangkap di ujung dari satu operasi kelompok ini karena berhubungan dengan adanya kebutuhan untuk mendapatkan barang bukti di tangan pemilik atau kurir tersebut. Namun dengan pendekatan yang lebih bersifat komprehensif, kita bisa menangkap di tempat lain yang ada barang buktinya, tapi juga kita bisa tahu dari mana barang bukti itu berasal. Maka hari ini kita sedang melakukan operasi besar-besaran. Kita menggeledah semua orang yang kita tangkap, baik di dalamnya, di tangannya ditemukan barang bukti, maupun jejaring-jejaring yang bisa kita monitor. Kemudian yang berikut, sebagaimana strategi kita, strategi BNN, kita mencoba untuk menutup pintu-pintu masuk. Maka operasi penangkapan di laut kita lakukan juga, baik terjadi di Sulawesi Tengah maupun 2-3 hari lalu kita lakukan operasi di laut Kepulauan Riau. Kemudian kita juga melakukan operasi surveillance sampai menemukan titik-titik di mana pertemuan antara bandar, di mana terjadi estafet barang dari satu sel ke sel yang lain. Ini akan kita lakukan terus. Jadi pesan saya kepada seluruh penjahat-penjahat narkotika ini, kita tidak akan tidur. Negara tidak akan berhenti mengejar mereka. Saya baru saja kembali dari Mabes Polri melakukan rilis juga di sana. Itu sebagian besar juga ada beberapa kerjasama juga dengan Polri juga, khususnya di Jawa Barat kita melakukan penyitaan juga satu laboratorium clandestine yang memproduksi obat keras lebih dari 1 juta butir. Kemudian kita juga dituntut untuk melakukan bukan sekedar
penangkapan, tapi melakukan juga pencegahan dan rehabilitasi. Kita berhadapan dengan para bandar narkoba yang sudah mencengkramkan pengaruhnya di masyarakat. Mereka membawa memprovokasi masyarakat seakan-akan pengedaran narkoba ini sebagai solusi untuk mencari nafkah. Tapi mereka tidak pernah menjelaskan kepada masyarakat, orang-orang yang tidak tahu bahwa ada resiko-resiko yang dihadapi, baik itu resiko hukum maupun resiko-resiko yang bersifat psikis dan fisik, kerusakan mental, kerusakan moral, kerusakan kesehatan, bahkan permasalahan-permasalahan sosial seperti perceraian, kejahatan-kejahatan konvensional, kekerasan dalam rumah tangga, putus sekolah, dan lain-lain. Oleh karena itu, pada siang hari ini juga kami mengundang salah satu tokoh di dunia pendidikan yang kami juga akan memberikan kesempatan untuk memberikan pesan-pesan moral kepada para lingkungan sekitar akademi agar kita menciptakan lingkungan masyarakat dan lingkungan pendidikan yang bebas narkoba. Karena kita tahu bahwa banyak para penyalahguna narkoba ini untuk pertama kalinya mereka menggunakan narkoba adalah penasaran, ingin coba-coba, dan ajakan teman sebaya. Itu untuk pertama kali seseorang menggunakan narkoba. Maka paling penting di sini adalah kita menciptakan lingkungan permainan anak-anak kita yang bebas dari narkoba. Kita menciptakan keluarga-keluarga yang memiliki ketahanan moral untuk mengatakan tidak kepada narkoba, dan kita menciptakan lingkungan pendidikan pada usia pendidikan, baik itu dari tingkat SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Untuk itu pentingnya Ibu Rektor hadir di sini, mungkin akan memberikan sedikit pencerahan kepada adik-adik kita mahasiswa. Begitu juga kita mengundang tokoh muda Muhammadiyah, organisasi keagamaan yang cukup besar di Republik ini, yang sudah barang tentu mempunyai jejaring struktural di masyarakat yang bisa kita gunakan untuk menyebarkan pesan-pesan moral, untuk memberikan ketahanan moral kepada masyarakat kita. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh instansi terkait yang bekerja sama dengan menggelorakan, mencanangkan, dan mengaplikasikan Astagita Presiden Republik Indonesia yang ke-7, yaitu pemberantasan narkoba. Tahun depan kita pada hari ini sudah hampir memasuki ujung daripada tahun 2024. Tahun 2025 kita akan melakukan pengejaran yang tidak terputus, hot pursuit bagi siapapun. Dan ini tolong dicatat, selama kami menjadi kepala BNN, kami tidak pernah kendor. Ingat itu. Tolong dicatat sekali lagi. Selama kami menjadi kepala BNN RI, tidak akan kendor untuk mengejar kalian. Saya ulangi lagi sekali lagi biar benar. Selama kami menjadi kepala BNN RI, kami tidak akan pernah kendor untuk mengejar dengan segala keterbatasan. Karena kita tahu bahwa kita hari ini sedang berhadapan dengan kekuatan besar, kekuatan struktural jejaring itu yang lintas negara, dan juga kekuatan finansial. Maka pendekatannya adalah pendekatan menangkap sebanyak-banyaknya jaringan dan memiskinkan mereka. Itu niat kita semua. Dan saya berharap masyarakat secara luas mendukung kita
memberikan support informasi bagi menguatkan intelijen yang kita sebarkan di seluruh daerah. Bahwa dalam penanganan kasus narkotika sebagai extraordinary crime dibutuhkan kolaborasi dan sinergi dari seluruh aparat penegak hukum beserta seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mengambil peran dalam melawan peredaran gelap narkotika. Dalam rangka sinergi antara Kementerian Keuangan, khususnya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, bersama dengan jajaran BNN melalui mekanisme pelaksanaan joint analysis dan joint operation, sebagaimana kita hadir pada sore hari ini, telah membuahkan banyak sekali hasil yang sangat signifikan dalam pengungkapan kasus peredaran gelap narkotika. Dan tentunya sebagaimana salah satu tugas fungsi utama Bea dan Cukai yaitu mencegah masuk dan beredarnya barang-barang terlarang, barang-barang yang merusak kesehatan dan ekonomi masyarakat, dan salah satunya adalah narkotika. Tentunya ini tidak bisa dilakukan sendiri, tetapi harus dilakukan bersama-sama dengan aparat penegak hukum, juga beserta elemen masyarakat, dan tentunya didukung juga oleh peran humas dan media. Pada hari ini tentunya kita berkumpul, terima kasih undangannya Pak Kepala BNN untuk sama-sama kita menyatakan perang terhadap narkotika. Kita harus dukung komitmen yang telah ditanamkan oleh Presiden Republik Indonesia, oleh Kepala BNN yang tadi disebutkan, dan juga menjadi tugas kami untuk sama-sama kita bisa mencegah masuk, mencegah beredarnya, bahkan mengejar sampai ke ujung untuk bisa kita sama-sama meminimalisir adanya narkotika ini di negara Republik Indonesia. Jadi sekali lagi kami mengapresiasi dan memberikan penghargaan kepada BNN di bawah kepemimpinan Komjen Pol Martinus Sugeng. Pak Martinus ini kawan lama saya, jadi saya selalu bersinergi dan selalu support beliau dimanapun bertugas, karena kita ini punya tujuan sama untuk kebaikan, untuk kemajuan dan kesejahteraan bangsa. Nah, dalam pengungkapan kasus yang kali ini saya termasuk tercengang yang melihat temuan ini, pengungkapan 80.000 kilo sabu, hampir 2.000 gram atau 2 kilo kokain. Tadi Pak Deputi bilang saya ini satu plastik ini nilainya kurang lebih 10 M, yang paling kecil 1.968 gram kokain, jadi kurang lebih hampir 2 kilo. Ini yang kemudian 59.000 sekian butir ekstasi dan ganja dari 169.000. Dalam batin saya menjerit juga, ini barang perusak generasi bangsa, perusak dari gobornya bangsa juga negara, dan kita sedang mengawal bangsa ini menuju 100 tahun kemerdekaan yang dicanangkan sebagai generasi emas. Saya kalau melihat seperti ini, jangan-jangan generasi emas tidak tercapai, yang tercapai malah generasi cemas. Karena ini salah satu perusak paling sadis, paling yang daya rusaknya itu besar sekali, Pak Kepala dan kawan-kawan semua.
narkoba ini dengan berbagai jenisnya. Saya jujur saja, Indonesia ini menjadi salah satu pasar terbesar dari peredaran narkoba. Kapan kira-kira bangsa ini terbebas dari narkoba? Makanya saya selalu support, dan saya pastikan Pak Kepala dan jajaran Muhammadiyah akan selalu support dan selalu dukung untuk pemberantasan narkoba. Jadi apapun jangan pernah ragu, jangan pernah kalah atau loyo dalam pemberantasan narkoba. Itu saya pastikan. Nanti saya juga akan laporkan ke Ketua Umum yang sekarang sedang ada di Kupang memimpin sidang tanwir, juga kepada Sekum yang juga sedang diamanai menjadi Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Prof. Abdul Lutfi. Malah saya tadi berpikir ada bagusnya juga nanti dalam upaya pencegahan kerjasama dengan Muhammadiyah. Kita punya perguruan tinggi saja ada sekitar 169 perguruan tinggi, universitas dan sekolah tinggi dan lain sebagainya. SMA lebih dari 10.000, SMA, SMK 500 sekian pesantren, SMP lebih dari 15.000, SD 12.000. Artinya apa? Nanti kita menyambut baik dengan segala hormat Pak Kepala. Nanti kita membuka diri untuk kerjasama yang lebih luas dengan elemen masyarakat termasuk Muhammadiyah. Nah, nanti juga dengan Bu Marlinda, dengan Bu Syahid. Dan sekali lagi kami sangat mengapresiasi upaya pengakuan pengungkapan secara menyeluruh di 8 provinsi kalau tidak salah, dan saya berharap jangan pernah kendor dari BNN maupun aparat lain termasuk Bea Cukai dan kepolisian, karena ini adalah upaya penyelamatan bangsa ini. Kalau dalam bahasa agama itu ini bagian dari jihad kita semua. Ketua Umum kami mengistilahkan narkoba, pemberantasan narkoba ini adalah jihad melawan kerusakan di bumi, fasad fil ard dan bahasa agama. Nah, ini kita mencoba mencegah kerusakan lebih luas lagi dengan cara-cara yang kita mampu di level kita masing-masing, untuk kemudian berkolaborasi dengan sebanyak mungkin komponen dan elemen masyarakat. Pada Kepala BNN dan jajarannya yang di akhir tahun 2024 ini telah mengungkap peredaran narkoba, karena kalau kita lihat data Pak Kepala BNN tahun 2024 ini prevalensi penyalahgunaan narkoba di Indonesia mencapai 3,3 juta, dan yang paling banyak adalah anak-anak di usia 15 sampai 24 tahun. Berarti mereka adalah generasi-generasi muda kita, calon pemimpin-pemimpin bangsa Indonesia ke depan. Dan saya selaku akademisi, dosen, penjaga garda terdepan bagi pemimpin-pemimpin Indonesia ke depan, mengapresiasi kinerja yang telah dilakukan oleh BNN dan jajarannya, karena bagaimanapun sekarang Indonesia adalah termasuk negara yang mengalami darurat narkoba. Karena apa? Apabila narkoba ini tidak kita jadikan sebagai salah satu upaya untuk menyelesaikan permasalahan bagaimana agar generasi muda kita menjadi pemimpin-pemimpin Indonesia ke depan, khususnya Indonesia Emas 2045, Pak Kepala BNN, maka kita akan mengalami krisis kepemimpinan. Serta kerjasama dan kolaborasi Bea Cukai, dan berhasil mengungkap 15 kasus dengan rincian sebagai berikut.
Untuk LKN nomor 0045 ini diungkap oleh BNN Sumut pada tanggal 15 November. Tempat kejadiannya di Kabupaten Deli Serdang. Tersangka atau jaringan NS, dua tersangka NS dan SL inisialnya. Barang bukti 5 karung berisi ganja kering sejumlah 1.600 gram. Ganja tersebut berasal dari Aceh, seperti yang terlihat Bapak Ibu sekalian di depan. Untuk LKN nomor 2, LKN 0069 ditangani oleh Dit Interdiksi BNN Pusat pada tanggal 25 November 2024. Ini kita tangkap di hotel, salah satu hotel di Tangerang Selatan dengan tersangka jaringannya jaringan IG, inisial IG, 3 tersangka ada IS, AG dan IG. Kemudian untuk barang buktinya ada 4.000 gram ekstasi, 4.000 gram ekstasi terdiri dari 4.000 butir. Kemudian ada 9,9 kg sabu. Kemudian ada ganja juga 14 gram. Ini kita dapatkan dari hasil penyelidikan dan pembuntutan terhadap mobil Innova hitam dari Sumatera Utara menyeberang, kemudian kita tangkap di Tangerang Selatan, Serpong. Yang ketiga, LKN 0016 dari ditangani oleh BNNP Kaltara tanggal 25 November 2024, ditangkap di Kota Tarakan Kaltara, jaringan MS, satu tersangka dengan barang bukti sabu 965 gram. Jadi BNNP Kaltara menerima informasi akan ada seseorang yang menyelundupkan narkotika dari negara Malaysia menuju ke Kaltara. Kemudian LKN 0036 dari Bali pada tanggal 24 November 2024, TKP-nya di salah satu villa di Gianyar, Bali, jaringan AR, 2 tersangka AR dan RS. Ganja yang bisa didapatkan 5.000 atau 5 kilo, pengirimnya dari Sumatera ke Medan. Ini sebelum saya lanjutkan, ini kita lakukan kolaborasi ketika melakukan tindakan dilakukan di Bali, otomatis di Sumatera di tempat lain juga dilakukan penggeledahan dan penindakan. Kemudian LKN nomor 07 oleh BNNP Kepri pada tanggal 29 November 2024, TKP-nya di Pantai Nongsa, didapatkan 7 tersangka membawa sabu sebanyak 40.000 atau 40 kilo yang terlihat di depan. Sabu tersebut diambil di Malaysia di Sungai Ringgit oleh salah satu tersangka namanya FS. Jadi 7 tersangka dalam 2 hari operasi di situ bisa didapatkan oleh BNNP Kepri. Kemudian LKN nomor 0029 BNNP Kaltim tanggal 23 November. Ini kejadiannya di Muara Toman, Pasir Kaltim, jaringan SA, sabu sebanyak 2 kilo atau 2.000 gram. Ini terjadi kejar-kejaran dengan mobil Toyota Avanza dari Kaltim menuju Kalsel. Jadi sebelum nyampe di Kalsel ditangkap oleh BNNP Kaltim. Kemudian untuk LKN 0066 Dit Narkotika atau di pusat melakukan penangkapan di perairan Donggala Sulteng, jaringan M dan N yang dibawa oleh 2 pelaku dengan di dalam 2 jerigen berisi kurang lebih 20 bungkus sabu sebanyak 19.000 gram. Tersangka mengambilnya di Pulau Bunyu di Sebatik Kaltara. Jadi juga berasal dari Malaysia. Barang tersebut diselundupkan lewat Kaltara menuju ke Sulawesi Tengah, berakhir di Donggala Sulteng. Kemudian narkotika juga menangani kasus TKP-nya di Lombok Barat dan di Surabaya. Ada 5 tersangka yang kita tangkap, jaringan AS dengan barang bukti sabu sebanyak 1,9 atau 19.000 atau 2 kilo. Nah ini dari 5 tersangka yang ada, salah satunya ada yang kita amankan anggota Polri dan kita proses, ditemukan juga barang bukti 300 juta dan juga hasil tindak pidana narkotika, dan saat ini juga ada pengembangan untuk proses lanjut terhadap hal tersebut. Nanti
tadi juga dilakukan penggeledahan, ditemukan lagi barang bukti lain dan kita lanjutkan dengan tindak pidana lainnya. Untuk RKN 0070 ini ditangani oleh Radit Narkotika Pusat. Ini pelaku ditangkap di Desa Au di Bandara Internasional Lombok Tengah. 2 tersangka, barang bukti sebanyak 2 kilo, 2 bungkus sabu. Jadi kita mendapat informasi dari seberang, dari teman-teman di Padang, ada pengiriman sabu melewati dengan naik pesawat Garuda dari Padang menuju ke Lombok. Di Lombok kita lakukan penangkapan dan pengembangan. Kemudian ada beberapa juga kasus lost and found yang ditangani oleh BNNP DKI. Artinya ada barang yang dikirim tapi tidak diambil-ambil dan kita lakukan proses pengamanan untuk kita lanjutkan dengan pemusnahan. Kemudian LKN 009 dari Bangka Belitung kita tangkap 5 tersangka, barang buktinya 54 kilo ganja. Barang tersebut dari Penjagungan Mandailing Natal. Yang terakhir kita tangkap LKN 071 pada tanggal 2 Desember atau 3 hari lalu di salah satu hotel di Serpong dengan barang bukti sabu sebanyak 10 bungkus atau 9.000 gram. Kemudian ekstasi ada 49.000, kita lihat di depan 49.000 butir. Dan ini yang menarik, ini ada kokain 2 kilo. Nah ini kokain ini yang cukup nilai tinggi. Kalau kita hitung kokain 2 kilo itu sekitar 12 miliar. Kemudian yang ekstasi juga ini berhasil kita gagalkan. Ini sepertinya di malam tahun baru ya. Jadi gagal ini malam tahun baru. Jadi untuk barunya digagalkan oleh interdiksi. Dari sekian barang bukti yang kita tangkap, ada 35 tersangka yang kita amankan. Semuanya dijerat dengan Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009, mulai dari pasal 114, 132, 113 tentang narkotika, ancamannya hukuman pidana mati atau seumur hidup. Dari hal tersebut kita bisa mengamankan atau menyelamatkan masyarakat dari potensi penyalahgunaan narkotika sebanyak 475.000. Ini kalau dipakai beredar akan bisa kita selamatkan masyarakat itu 475.000. Kalau kita melihat nilai, karena ini kadang-kadang pasti nanti daripada wartawan nanya lagi saya jawab. Jadi total nilai yang kita inginkan ini 182 miliar ini barang bukti. Tapi habis ini racun semua, nanti kita hancurkan, kita musnahkan. Demikian Pak Kepala, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahun baru lagi yang orang-orang yang mungkin bunuh diri kayak obat ya. Kayak obat. Kalau obat fungsinya kayak terigu. Kalau ekstasi kayak obat. Saya tidak Izin Jenderal, boleh sebelah kanan Bapak? Oh ya. Izin Jenderal, pos 1, 1, 2, 3. Sebelah kiri Jenderal. Kiri kanan. Kanan Pak, kanan Pak. Izin sebelah kanan. Sebelah kanan Jenderal, izin. Ya, sudah cukup. Baik, terima kasih Jenderal, Bapak Ibu sekalian.